Halo semuanya. Oke. Pilih kartu, pilih file gitu ya. Pilih kartu kali ini temanya tentang em, jalan hidupmu sebentar lagi atau nasib hidupmu dalam waktu dekat ini ya. Tentang siapa aja yang akan muncul, yang akan datang ya. File 1, 2, 3. Pilihan pertama, kedua, ketiga. Silakan dipilih sesuai intuisi ya. Sesuai kata hati. Saran aku pause aja videonya biar fokus milihnya. Dan aku ingatkan, ini energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung aja. 1, 2, 3. Oke. Ini disimpan dulu, ya kan? Oke. Oke. Kita mulai. Dari file 1, pilihan pertama, kalian milih ini kartu pertama. Cara. File 1, jalan hidupmu, nasib hidupmu bentar lagi ya. Tentang apa, siapa aja yang akan muncul. File 1 ada kartu The Chariot, The Chariot. Nah, itu ya. Jadi kalau aku lihat, guys, file 1 ya. Dalam waktu dekat ini kamu akan ambil kembali kendali atas hidupmu ya. Kamu akan ambil kendali atas dirimu dan kehidupanmu. Jadi kamu kayak apa ya? Tidak mau membuang-buang waktu, tidak mau membuang-buang energi ya buat hal-hal yang nggak penting gitu. Kamu kayak mikir ya, waktumu, tenagamu, energimu, uangmu itu berharga. Jadi jangan terbuang sia-sia hanya untuk dia, untuk mereka, apalagi tidak menghargai kamu, ya. Jadi kamu tuh kayak, udahlah, sekarang waktunya bodo amat, masa bodoh, atau udahlah, aku banting setir aja nih. Aku kendalikan hidupku sendiri. Ini kan hidupku ya. Ini kehidupan saya. Ya suka-suka saya gitu. Ya kali ya, saya berjuang, berkorban terus untuk dia, untuk mereka. Ya kali saya tuh apa ya? Buang-buang waktu, buang-buang energi ya. Untuk hal-hal yang sebenarnya gak jelas gitu. Apalagi merugikan kamu. Jadi intinya kamu ambil kendalimu gitu, ambil kendali hidupmu. Ini hidupmu, ya punya kamu. Ini kehidupanmu, ya udah suka-sukamu gitu. Itu sih, yang penting kan kamu tidak merugikan orang, kamu tidak menyakiti orang, ya sudah gitu. Oke. Terus ini ada kalian memang udah waktunya apa ya? Kayak belajar melepaskan atau memang ingin melepaskan. Ingin melepaskan rasa sakit, ingin melepaskan hal-hal yang kayak nggak ada gunanya lagi gitu, ya. Ini kamu mau melepas, rasanya kayak pengen menjauh, pengen pergi ke planet lain ya, pengen pergi kemana gitu. Yang penting jauh-jauh lah dari orang-orang toksik, jauh-jauh dengan orang-orang beracun gitu ya, pengen menjauh, pengen pergi aja ke planet mana gitu. Ya contohnya, itu misalnya ya. Kamu kayaknya sensitif banget ya beberapa waktu ke depan. Sensitivitas kamu naik ya, intuisimu naik, intuisimu makin tajam. Jadi kamu tuh kayak
kayak bisa merasakan energi yang kayak pokoknya terasa aja dalam dirimu ya. Jadi Paul 1 ini dalam waktu dekat akan lebih intuitif, akan lebih tajam intuisimu, akan lebih sensitif gitu. Jadi ya peka dengan energi-energi apapun dan siapapun. Jadi kamu tahu nih ada orang-orang drama, ya kamu tahu. Kalau drama ya kamu menghindar begitu, kamu pergi begitu. Kalau ada drama, ada toksik ya kamu cuek begitu. Ya kamu bisa merasakan itu dengan mudah ya. Tuh. Terus dalam waktu dekat ini banyak kayaknya prioritas-prioritas yang harus kamu pikirkan ya. Dalam waktu dekat ini jangan buang-buang waktu lagi lah. Kayaknya tentukanlah prioritasmu. Prioritasmu itu apa sekarang? Kalau prioritas utamamu uang, ya mikirin uang lah. Uang aja dulu ya. Kalau fokusnya mikirin kerjaan, ya kerjaan aja dulu ya. Memang hidup ini banyak prioritas ya. Ini banyak nih yang harus kamu pikirkan. Banyak yang harus diprioritaskan gitu. Cuma tentukan dong mana yang paling penting, mana yang paling yang paling urgent lah, paling penting saat ini. Misalnya mikirin kerjaan dulu, baru mikirin percintaan, baru mikirin apa gitu ya. Kayaknya kedepannya kamu bisa sibuk beneran atau sibuk sama pikiranmu sendiri ya. Jadi ya tentukan aja prioritasmu. Tentukan prioritas kamu ya. Terus dalam waktu dekat ini energimu naik, vibrasimu naik. Karena jelas banget ini kamu self love ya. Kamu self love, kamu menyayangi diri sendiri. Kamu kayak menaikkan harga diri, menaikkan vibrasi, menaikkan kualitas diri. Ya kamu menaikkan value atau nilai kamu. Bahwasanya ya kamu tuh berharga, tidak buang-buang waktu, tidak sembarangan merespon ya. Kamu tuh mikirin hal-hal yang penting-penting aja, kamu mikirin yang berkualitas aja, jadi ya kamu terlihat berkualitas gitu ya. Aku bisa bilang jadinya banyak orang tertarik sama kamu ya. Dalam waktu dekat ini akan banyak yang suka padamu. Dalam waktu dekat ini banyak yang mengidolakan kamu. Ya kan? Intuisimu mantap jiwa ya. Intuisimu bagus ya dalam waktu dekat ini. Kayak apa ya? Bagus banget lah. Kamu tahu gitu. Kalau ada yang datang, kalau ada yang hadir, itu tujuannya apa? Kamu tahu gitu. Dan aku rasa memang beberapa orang mau datang ya. Beberapa orang mau datang ini, beberapa mau muncul ke permukaan ya. Yang mau muncul ya, yang mau datang ini mulai dari yang egonya tinggi, mulai dari yang gengsinya besar, sampai yang ada tulus sama kamu. Dalam waktu dekat ini mungkin ada mau belajar untuk tulus sama kamu ya. Oke. Beberapa ini mau menemui kamu tapi takut ya. Beberapa mau datangi kamu, tapi kamu batasi dirimu. Kamu seperti bikin batasan gitu. Jadi kayak ada yang merasa serba salah gitu. Mau datang ke kamu, tapi kamu bikin batasan, ya. Terus mau datang ke kamu, aku takut ganggu. Nah, ada begitu. Ada sepertinya orangnya penakut. Tapi ada juga memang orangnya penakut, gak percaya diri, egonya tinggi ya. Tapi yang jelas ya itu ego gitu. Itu bagian egonya dia. Ya. Jadi orang-orang yang mungkin takut, segan, insecure, minder, gengsi atau apapun, itu kan ego. Semua itu egonya dia gitu. Oke? Ribet ya. Oke. Terus sepertinya ada ya diam-diam memendam perasaannya sama kamu. Sepertinya ada yang diam-diam memendam cinta, memendam
rasa sayang sama kamu. Ini ada loh menyayangimu sangat dalam. Bentar lagi terungkap. Bentar lagi akan terungkap. Seseorang sangat mencintaimu, ya. Terus derajatmu, posisimu, level hidupmu atau keuanganmu akan naik ya. Kamu akan naik ini, akan bersinar. Wah, bagus ya. Ini kapan ya? Coba kita lihat ya. Kita lihat ya. Oke, ini ada kalian bersinar mulai dari bulan ini dan maksimal pertengahan tahun ini ya. Aku ngerasa gitu. Jadi mulai dari Februari ya, paling cepat Februari, tapi bisa paling lama nanti pertengahan tahun ini. Paling lama bisa pertengahan tahun ini. Pokoknya kelihatan nanti keuanganmu naik, atau level hidupmu naik, derajatmu naik, atau posisimu naik gitu. Oke? Terus jalan hidupmu aku rasa kamu akan diberikan kebebasan, atau kamu pengen bebas ya. Aku rasanya kamu pengen bebas. Kamu pengen bebas berekspresi, kamu pengen bebas melakukan yang kamu mau gitu. Dan aku rasa bisa ya. Yang penting kamu tidak merugikan. Oke. Ini beberapa kalian ya, beberapa yang milih file 1, kamu orangnya ya kamu sensitif, baperan lah, bawa perasaan ya. Cuma jalan hidupmu bentar lagi ya pakai itu logika ya, pakai akal sehatmu. Mana yang nggak masuk akal ya jangan gitu kan. Misalnya apa ya, selama ini ada rasa-rasa mudah kasihan sama orang ya, kalau logika akal sehat bilang ngapain kasihan ya nggak usah gitu ya. Apalagi orang-orang tidak menghargaimu, orang-orang yang sia-siakan kamu itu ngapain diladeni lagi, ngapain diberi belas kasihan lagi ya. Oke, intuisimu bagus ya. Jadi intuisi menuntun langkahmu. Dalam waktu dekat ini jalan hidupmu, nasib hidupmu ditentukan sama intuisimu. Jadi gimana dengar-dengar intuisimu? Peka sama intuisimu. Peka dengan intuisi, dengan firasat, kayak kalau kamu rasa lakukan. Kalau disuruh diam. Kalau disuruh tentukan prioritas, tentukan. Gitu. Ngerti dong? Kemudian kamu membatasi diri. Batasan itu adalah kekuatanmu, ya. Jadi kalian ya, kalau aku rasa ini boleh-boleh aja membuka diri. Boleh-boleh aja bersosialisasi atau membuka diri lah. Tapi kalau berlebihan rasanya kayak nggak enak sih. Soalnya ada kalian yang sebenarnya bisa apa-apa sendiri ya. Ada kalian ini orang yang mandiri, kamu bisa sebenarnya kerja lebih mandiri, lebih mengandalkan diri sendiri. Atau kalian ada ya, waktu batasi diri, waktu menutup diri, kamu lebih fokus kerja, lebih fokus cari duit. Itu. Oke? Beberapa orang sepertinya mau kejar kamu. File 1. Pantas itu ya. Ada mau bawa mobil ngejar kamu. Ya kan? Atau ada gitu. Siapa itu? Sepertinya ada bawa kendaraan. Ada mau naik kendaraan. Ada mau naik motor. Ada mau gitu ya, naik motor, naik mobil atau naik apa. Ngejar kamu gitu. Ya intinya ada beberapa mau kejar dirimu. Entah kenapa pengen caper ya, cari perhatian kah? Sampai batuk ya. Jadi ada mau mengejar dirimu, entah cari perhatian atau ingin dapat respect, dapat kebaikanmu lagi atau apa gitu. Tapi dibilang
Ya kamu kalau pengen move on aja. Pengen melepas aja, ya. Oke. Terus ada kalian sampai 6 bulan ke depan kamu akan populer. Ya, pile berapa nih? Pile 1, ya. Kamu akan populer 6 bulan ke depan. Artinya kamu lebih dikenal. Kamu akan lebih dilihat, kamu akan lebih dipandang 6 bulan ke depan. Itu maksimal ya. Jadi 6 bulan ke depan beberapa orang datang ke kamu. Ya, mungkin karena nasib hidupmu bagus, maksimal pertengahan tahun ini ya. Nasib hidupmu, jalan hidupmu bagus banget, maksimal ya di tengah tahun ini. Jadi ya satu persatu akan berdatangan, satu persatu mau silaturahmi, mau berteman sama kamu, gitu. Oke, beberapa ada nanti pertemuan, ya. Sepertinya kamu akan dipersatukan dengan orang-orang tertentu. Kamu akan disatukan, kamu akan didekatkan dengan orang-orang tertentu yang memang kayaknya baik untukmu, ya. Jadi jangan khawatir kalau banyak nanti mengejar, kalau banyak nanti mencarimu, ya seleksi aja gitu. Mana yang tulus, mana yang modus. Karena sebenarnya yang tulus, yang satu frekuensi, yang positif itu akan bersatu sama kamu. Tuh. Atau minimal orang yang mau berubah lah, orang yang mau berubah lebih baik ya, itu akan didekatkan ke kamu. Oke, ada I, ada R, H, J, S, D, T, Q, M, A, C, K, O, G, L, E, W, B. Oke. Mei, Agustus, Desember, Februari, Juli, Januari, Oktober, April. Cancer, Sagittarius, Pisces, Virgo, Capricorn, Gemini, Scorpio, Aquarius. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Dah. Oke, ini pile 2, pilihan 2 ya. Kalian milih ini kartu kedua. Tada. Pile 2. Jalan hidupmu, nasib hidupmu bentar lagi. Sebentar lagi. Apa dan siapa aja yang akan muncul ya, yang akan datang. Pile 2 ini ada kartu Nine of Pentacles, Nine of Coin ya. Nine of Coins ini aku rasanya, aku lihat nasibmu kedepannya lumayan bagus. Jalan hidupmu dalam waktu dekat ini lumayan lah gitu. Karena apa ya, keuangan akan stabil, soal kerjaan akan membaik atau meningkat atau minimal stabil. Aku lihatnya ada kestabilan ini untuk kerjaan, keuangan ya. Terus kamu bisa mandiri, bisa menghasilkan sendiri gitu. Atau ya kamu bisa nanti dapat rezeki lagi. Kamu dapat rezeki lagi nanti. Kamu dapat uang lagi nanti. Kamu bisa beli ini, bisa beli itu nanti. Cie. Bagus nih ya. Lumayan lah gitu. Terus apa ya? Kamu menikmati hidup, Kak. Ya, pal 2. Kamu ini menikmati hidup kok. Mau gimana juga kehidupan kita ya. Mau ada rasa bahagia ya baguslah. Mau ada rasa galau ya sudahlah gitu. Ya kamu mencoba menikmati hidup, mencoba kayak berbahagia aja atau banyak-banyak bersyukur ya. Kamu enjoy menikmati hidup gitu. Dan saat kamu nikmati hidup, saat kamu enjoy banget sama hidupmu ya, ada yang ngeliatin kamu. Ada yang melihat kamu gitu. Kok bisa kamu senyaman itu? Kok bisa kamu jadi diri sendiri? Kok bisa kamu hidup apa adanya? Kok bisa kamu hidup positif? Kok bisa kamu nyaman dengan hidupmu? Kamu enjoy sama kehidupanmu? Kok bisa gitu? Ada mungkin ya cemburu atau
iri. Begitu. Ada cemburu atau iri dengan kamu. Oke, gas. Oke. Kita lihat ya. Ada loh yang kehilangan kamu. Mungkin dalam waktu dekat ini kan waktunya kamu fokus sama diri sendiri. Dalam waktu dekat ini jalan hidupmu ya fokus ke diri sendiri, bahagiakan diri sendiri. Kamu fokus ke hal-hal yang membangun hidupmu ya. Pokoknya kamu self love, self care, self reward. Pokoknya kamu self. Pokoknya banyak hal tentang dirimu kamu fokuskan. Kamu pikirkan dirimu, pikirkan kerjaanmu, uangmu, dan masa depanmu. Jadi ada ini merasa diabaikan, ada merasa kehilangan kamu. Gitu. Kamu dirindukan ini ya. Kamu dirindukan gitu. Kayaknya dalam waktu dekat kamu sering dikangenin orang-orang. Kamu sering dicariin, sering dikepoin. Ya apa ya? Pokoknya kamu tuh mikirin dirimu gitu. Kamu mikirin kerjaan, keuanganmu, masa depanmu gitu. Jadi kan orang-orang ini kayak merasa kehilangan kamu, rindu sama kamu, dan kepo, penasaran gitu sama kamu. Dan aku ngerasa sebenarnya kamu mencintai seseorang, sebenarnya kamu sayang sama seseorang, cuma kamu memendam aja ya. Ini kalian PAL 2 pintar memendam. PAL 2 ini pintar menyimpan semuanya sendirian. Kamu tuh kalau sayang sama orang, ya udahlah, nggak usah baper banget lah ya, dipendam saja. Kamu punya masalah atau apa juga memendam sendirian. Kamu memendam gitu, nggak nyusahin orang ya. Kamu tidak menyusahkan orang lain. Ada yang mau datang lagi. Ada sepertinya mau muncul lagi. Berarti yang muncul lagi ini siapa? Ya sudah kenal. Sudah kenal guys ya. Oke. Terus apa ya? Ada momen-momen atau siklus yang akan terulang lagi ya. Contohnya seseorang jatuh cinta lagi sama kamu, itu bisa. Seseorang sayang lagi sama kamu, itu bisa. Seseorang kangen lagi, mau ketemu lagi, mau bicara lagi, itu bisa terjadi ya. Ya terserah kamunya, mau enggak? Mau ya mau, kalau enggak mbok ya nggak usah gitu ya. Oke. Terus jalan hidupmu ya, nasib hidupmu dalam waktu dekat ini. Kamu ini mau sih kayak melakukan sesuatu ya demi orang tercinta gitu. Memang ada beberapa di antara kita tuh self love ya, kita sayang sama diri kita sayangi diri kita gitu. Cuma kayak kamu mikirin juga orang-orang tercinta, kamu mikirin keluarga, mikirin siapa gitu yang butuh kamu, yang butuh uluran tanganmu. Kamu mau bantu atau kamu tetap sayang keluarga, tetap mikirin keluarga atau mikirin orang-orang tercinta gitu. Padahal kamu ini juga punya masalah, kamu juga ada beban atau apa, tapi kamu memendam. Kamu mandiri, independen, ya memendam semua sendirian gitu ya. Terus dalam waktu dekat ya, nasibmu ini didatangi sama orang-orang masa lalu, didatangi sama teman-teman lama nanti, didatangi sama orang-orang lama nantinya. Ada sih
teman lama, orang lama pernah ada urusan mau datangi kamu, ya. Ada begitu. Terus ada siklus bisa terulang lagi, jadi hati-hati, ya. Contohnya apa ya kalau hati-hati? Ya soal duit, soal uang. Bisa aja nih rezekimu bagus ya, entah bulan ini atau bulan depan. Februari Maret bisa rezekimu bagus, rezekimu akan naik ya. Tapi hati-hati, kalau boros, kalau ngeluarin duit nggak dikendalikan ya apes juga gitu. Jadi ya jangan sampai keuangan kita menurun lagi kan. Ya mungkin hati-hatinya di situ. Oke, tapi aku ngerasa kamu akan berhasil melewati semua badai. Karena badai pasti berlalu. Ya kan? Kamu bisa kok, kamu kuat, kamu tangguh, kamu hebat. Satu persatu badai itu kamu hadapi, kamu jalani, kamu lewati. Bisa semua diatasi ya. Ini luar biasa. Kayaknya kamu deh bisa diandalkan. Kamu yang bisa diharapkan ya. Atau nanti ada mengakui, nanti ada memvalidasi. Ya juga sih, kamu tuh baik, kamu yang terbaik. Entah itu temanmu, keluargamu, atau orang-orang yang kenal kamu ya, itu akan mengakui. Ya juga kamu tuh orang yang baik, orang yang bisa diandalkan. Kamu orangnya luar biasa gitu ya. Oke, terus dalam waktu dekat ini ada merasa bersalah sama kamu. Ada mau minta maaf juga ya. Dan aku lihat jalan hidupmu dalam waktu dekat juga pemberesan karma-karma. Jadi kalau kita punya karma nih, kita punya karma masa lalu, kita punya karma orang tua, karma kakek, nenek moyang, leluhur, karma keluarga yang diwariskan ke kita, ini akan berlalu, akan beres gitu dalam waktu dekat ini. Jadi nggak ada lagi tuh rasa-rasa yang gimana gitu ya. Sampai kapan aku begini? Sampai kapan aku begitu? Ya pokoknya pemberesan karma akan beres gitu. Aku ngerasa Paldu ini bentar lagi bahagia loh. Kamu akan bahagia banget ya. Kamu kalau bahagia nanti ya ajak-ajak dong ya. Misalnya kamu dapat duit, dapat rezeki bagus nanti, ya udahlah, ya bersyukur aja ya. Mau berbagi silakan, oke? Ya terutama yang membutuhkan ya. Terus apa ya? Kamu akan tersenyum bentar lagi. Kamu akan senyum-senyum gitu. Ternyata ya teman aku datang lagi. Ternyata dia nyariin lagi ya. Ada tuh bentar lagi. Ada dalam waktu dekat ini, Februari, Maret. Sepertinya ada datang lagi nanti ya. Dan kamu senyum-senyum, aku dicariin gitu. Oke, ada perubahan besar-besaran ya dalam hidupmu. Ini kalian bisa aja nasibmu tiba-tiba berubah di PAL 2 ini ya. Jadi bagi kalian yang ngerasa udahlah aku gini-gini aja kok, aku ngerasanya dalam waktu dekat nasibmu berubah lebih baik ya. Ini kan perubahan. Kamu benar-benar berubah nih. Kamu jadi orang lebih positif, lebih baik, menarik rezeki lebih baik ya. Tapi hati-hati loh, kamu bisa juga lihat orang-orang berubah. Kamu bisa juga lihat orang-orang di sekitarmu, di hidupmu bisa berubah. Contohnya, ya kalau dalam waktu dekat, hidup kita bisa lebih baik nih. Memang ada yang mau datang kan, karena butuh lah, karena perlu lah gitu. Misalnya hidupmu sudah lebih baik ya wajar dong orang datang karena perlu, karena butuh gitu. Yang ya maksudnya kayak intinya orangnya nggak tulus ya. Berarti hati-hati sama orang begitu. Atau bahasanya kayak apa ya?
Ada selama ini orang yang dingin, ada selama ini orang yang cuekin kamu atau apa ya. Nah kalau orang kayak gitu cuek, tiba-tiba dia ngerasa butuh kamu. Nah dia bisa datang lagi begitu kan. Kalau ada orang yang ngerasa perlu lagi sama kamu kan datang lagi ke kamu, muncul lagi ke kamu. Nah hati-hati dengan orang yang berubah-berubah gitu ya. Ada juga perubahan orang yang kayak tadinya dia bisa fine-fine aja atau dia oke-oke aja nih, entah teman atau siapa. Ada biasanya baik-baik, tapi kok tiba-tiba toxic ya. Ya mungkin ada orangnya iri, dengki sama kamu, ya. Jadi kalau hidup kita lebih baik kan ada orang yang apa ya? Yang bisa aja berubah nantinya responnya sama kita. Ya karena dia iri atau cemburu sama kita. Itu. Misalnya kamu lebih bahagia atau nasibmu nanti lebih baik. Kalau nasibmu bagus ya, kalau ada orang tiba-tiba berubah, mungkin karena iri, karena cemburu. Cemburu sama kamu ya. Oke. Oke. Tapi kamu ini bisa kok menjadi mirror bagi siapapun. Kamu bisa menjadi mirror ya. Bagi dia, bagi mereka. Contohnya, kalau ada orang cuek ya, kamu juga bisa cuek sih. Kalau ada orang mau menjauh ya kamu pun bisa menjauh gitu. Jadi kamu kayak menganggap semuanya ya udah dibikin simple, dibikin sederhana aja. Orang mau cuek ya saya cuek aja, orang menjauh ya saya menjauh. Emang saya harus apa gitu. Jadi ya terkesan lucu, cuma kayak mirror jadinya. Atau memang ada ya kalian kalau koneksi spiritual yang ikatan batin ya, sepertinya dia mulai mirroring sama kamu, dia mulai kayak ngaca gitu. Oh iya, ternyata kamu cuek karena saya cuek gitu. Ya udah, introspeksi diri bahwasanya ya dia harus berubah, dia harus berubah lebih baik supaya kamu merespon dengan lebih baik itu. Oke? Terus dalam waktu dekat ini jalan hidupmu bisa memotivasi, bisa menginspirasi orang-orang ya. Karena ini ada kalian udah jatuh bangkit lagi, udah jatuh bangkit lagi ya. Kamu tuh punya semangat yang tinggi. Kamu tuh nggak menyerah, nggak putus asa. Kamu bisa memotivasi ya, menginspirasi orang gitu. Terus kamu percaya diri sih, percaya diri gitu ya. Kayak ya meskipun ada aja yang iri, yang sensi, tapi kamu lanjut terus melangkah ke depan ya. Oke. Sepertinya dalam waktu dekat nasibmu ini akan banyak inspirasi juga, akan banyak semacam ide, gagasan, akan banyak ide atau imajinasi atau apapun lah tiba-tiba terlintas di pikiranmu, tiba-tiba terlintas di benakmu nanti. Ya kamu langsung kayak kaget gitu. Misalnya aku tiba-tiba mikir deh kerjaan ini, kerjaan itu. Aku tiba-tiba mikir bisnis ini atau bisnis itu. Sepertinya bagus, sepertinya cuan. Nah, ada nanti ide kayak gitu ya. Jadi ide kamu tuh nggak habis-habis. Ada aja perubahanmu lagi dan lagi, ya. Contohnya nih, kalau di sini sumber rezekinya sedikit, ya mungkin di sana sumber rezekinya banyak, ya. Langsung tuh kayak otakmu atau di benakmu itu cepet banget bekerja gitu, cepet banget apa ya ngambil tindakan. Entah kenapa ya, otak kita bisa cepet loh bekerja. Otak kita cepet aktifnya gitu, bergeraknya. Jadi misalnya ya, kalau di suatu tempat ini aku stuck, di suatu tempat ini aku stagnan gitu-gitu aja, aku bisa nih ke sana kemari. Yang penting ada rezeki lagi, ada
ada pengalaman lagi atau apa gitu. Kayaknya ada aja sumber-sumber bikin kamu dapat rezeki lagi gitu. Ada aja nanti sumber-sumber bikin kamu bahagia lagi. Ada aja gitu. Sama juga dalam hal berteman ya. Aku berteman sama ini kayaknya gitu-gitu aja. Aku berteman sama si itu ya. Aku nggak berkembang, aku nggak maju gitu. Aku sama si ini si itu gitu-gitu aja. Ya udah kamu bisa apa ya? Kesana kemari ya kamu bisa kayak membangun relasi untuk masa depan ya. Oke, sepertinya kedepannya kamu ini dapat nanti komunikasi ya. Mungkin kamu dapat nanti pembicaraan penting. Mungkin nanti ada sudah sadari value kamu, nanti ada sudah sadari nilai kamu, betapa berharganya kamu. Jadi mau bicara serius gitu sama kamu ya. Ada mau bicara serius gitu, kayak apa ya? Minta waktu dong untuk bicara, boleh nggak gitu. Terus kamu juga apa ya, bisa kok berkomunikasi. Kamu bisa menegakkan kebenaran, keadilan ya. Tapi apapun itu, kamu itu dicintai, disayangi. Ada ini kayaknya sayang banget sama kamu. Ada cinta banget sama kamu ya. Adalah mau perjuangkan kamu. Oke? Ada huruf B, Y, L, I, S, T, M, P, R, H, D, V, ada X ada yang lama, Z, N, F, U, A. Desember, Februari, Mei, Juli, November, Juni, Maret, September. Oke, ada Pisces, Aquarius, Cancer, Capricorn, Leo, Libra, Taurus, dan Aries. Sampai sini dulu, ini berapa saja yang cocok, besok vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa di komen. Dah. Oke, file 3. Pilihan 3. Kalian milih ini kartu ketiga. Tada. File 3. Bagaimana ya? Jalan hidupmu, nasib hidupmu dalam waktu dekat ini. Apa dan siapa aja akan datang ya. File 3. Ada kartu King of Cups. Wah. Aku bisa bilang dalam waktu dekat ini jalan hidupmu, nasib hidupmu jadi orang yang penyayang. Penyayang banget ya. Dalam waktu dekat ini kamu akan mencoba apa-apa tuh ya menggunakan perasaan, menggunakan hati nurani gitu. Kamu sangat penyayang ini. Jadi walaupun kita pernah kecewa, kita pernah disakiti, kita pernah lah sakit hati. Tapi kayak kamu merasa ya udah memaafkan aja. Mengikhlaskan, tetap berbuat baik. Kamu benar-benar berhati nurani gitu, benar-benar berperasaan. Kamu juga menyayangi seseorang itu, ya udah, aku sayangi dia, ya aku berharap terbaik untuk dia. Tuh, ya. Cuma apa ya? Aku ngelihatnya kamu ada ikatan batin sama seseorang. Kamu ada koneksi begitu sama seseorang. Karena ada energi masuk ke dalam dirimu. Ada kontak batin seseorang masuk ke dalam dirimu, ya. Itu ada. Ya mungkin memang perasaan kalian sama. Itu sih. Misalnya apa ya? Kamu tiba-tiba kepikiran dia, ya karena dia mikirin kamu. Kamu tiba-tiba kangen sama dia, ya karena dia kangen sama kamu. Kamu tiba-tiba sedih, tiba-tiba galau karena dia, ya karena dia galau, karena dia sedih mikirin kamu. Jadi kalau kamu cinta ya karena dia cinta. Ini ada memang mencintaimu sih, aku lihatnya.
Ada yang mencintaimu sangat dalam. Ada perasaan sayang seseorang ini sangat dalam. Jadi kayak apa ya? Itu kan perasaan itu energi ya. Rasa sayang itu energi. Nah, kalau perasaan itu kuat, rasa sayang seseorang itu kuat, ya energinya kuat ke kamu. Energinya masuk terus, kerasa terus di dalam jiwa ragamu. Wah, jadi kamu kayak ada perasaan apa ya? Ya baper lah sama dia. Kayak ada perasaan, ya gimana? Ya berperasaan sama dia gitu. Ya. Aku ngerasain kok ini ada saling sayang ya, ada saling cinta. Dan energi dia tuh kuat loh sama kamu, energinya makin sayang gitu, makin cinta sama kamu, meskipun diam begitu, meskipun drama begitu, tapi dia sayang sayang sama kamu, energinya kuat ini menuju kamu gitu, jadi energinya meronta-ronta gitu sih di batinmu, di pikiranmu, karena ya begitu energi ya, kalau energi seseorang itu kuat ke kita, ya terasa di kita gitu. Kamunya ngerasa kayak kenapa ya mikirin dia, sedih teringat dia gitu. Karena ya ada kontak batinnya, ada kontak batin dia sama kamu. Tuh. Ini ada kalian dalam waktu dekat ini soal keuangan bagus sebentar lagi ya. Finansialmu akan naik ini. Finansialmu akan luar biasa dalam waktu dekat ini. Dan kamu berperasaan ini ya. Berperasaan banget ini. Kayak apa ya? Ada orang minta tolong, ya udah. Berhati nurani aja. Mungkin ada bisa ditolong, kamu tolong gitu. Kamu berperasaan ini. Cuma soal perasaan ya. Aku lihatnya kamu menjaga perasaan orang, tapi menjaga perasaan sendiri juga nih, ya. Kalau aku lihatnya, kamu bisa menjaga perasaan orang dan jaga perasaanmu sendiri juga, gitu. Ya misalnya apa ya? Ya ada yang butuh saya, ya udah, saya siap sedia gitu. Teman, keluarga, dia butuh saya, ya udah. Saya kasihan sama dia, ya saya kasihani dia, ya. Tapi kamu ya ini mikirin perasaan diri sendiri juga, lebih kayak ya ada mungkin orang-orang tertentu yang kamu batasi begitu ya. Ada orang-orang tertentu kamu kayak membatasi diri gitu. Ya kamu ada perasaan tidak mau sakit hati lagi, tidak mau kecewa lagi. Gitu. Itu sih. Ada kalian ini mau batasi diri karena tidak mau sakit hati lagi. Tapi ada juga membatasi diri itu karena apa ya? Takut baper aja gitu. Kayak apa? Kita tuh gampang kasihan sama orang. Kita mudah kasihan gitu ke dia, ke mereka atau ke teman, keluarga gitu kan. Tapi kalau kita dimanfaatkan gimana gitu. Kalau ketemu mereka juga kasihan. Ya mending batasi diri aja gitu. Jadi ada batasi diri gitu ya untuk jaga uang kamu ya. Ada di antara kita membatasi diri ya menjaga keuangan kita, jangan ya dimanfaatin lagi atau ya kita batasi diri kan supaya ya tidak mudah baper aja gitu. Nanti kasihan lagi sama orang gimana, kita rugi lagi kan. Rugi waktu, tenaga, biaya. Ada juga yang kayak ya jaga hati gitu, nggak mau sakit lagi ya. Tapi kamu penyayang sebenarnya, kamu berdoa yang terbaik untuk orang-orang. Oke. Jalan hidupmu dalam waktu dekat ini banyak-banyak sabar ya,
banyak sabar. Atau ada kalian mau memilih sabar, apalagi kayak kita menghadapi orang-orang yang kita temui, orang-orang yang kayak tidak bisa dihindari, itu ada aja kan. Kayak misalnya, kayak gimana pun saya pasti terkoneksi sama dia. Kayak gimana pun saya ketemu nih sama mereka. Ya udahlah, sabar-sabar aja gitu. Padahal udah enek sih, muak aja gitu. Muak dengan segala drama, ya. Jadi kamu sabar-sabar gitu. Oke? Terus dalam waktu dekat ada mau menaklukkan kamu, ada mau menaklukkan dirimu. Karena apa? Ya mungkin dalam waktu dekat kamu akan sukses, dalam waktu dekat kamu akan berhasil, ya. Ada beberapa kalian ini nasibmu bagus loh, nasibmu bagus banget, nasib hidupmu ya. Ada memang kalian ini karena orangnya baik ya, kamu orangnya baik, kamu penyayang, kamu tulus, ikhlas, kamu baiklah gitu. Jadi kan ya rezeki anak soleh, anak soleha gitu ya. Jadi kita baik gitu, kita baik, dimudahkan apa kita ya, dimudahkan jalan kita, dilancarkan urusan kita ya, walaupun banyak-banyak sabar tapi nanti lancar semuanya. Kamu bisa sukses ke depannya, kamu bisa berhasil ke depannya. Dan ada dong mau menaklukkan kamu, ada mau merayu-rayu kamu, menggoda kamu untuk dapat perhatianmu, dapat uangmu. Ada aja ya. Terus dalam waktu dekat ini kamu kan tetap penyayang, tetap ada gitu belas kasihanmu, tapi kamu tetap berhati-hati sih, berhati-hati gitu menghadapi orang-orang. Kamu berhati-hati kayak apa ya, janganlah orang-orang menyakiti saya lagi, udah cukup lah gitu. Terus kamu ke depannya banyak belajar untuk maju, untuk berkembang, untuk sukses lagi ya, aku lihatnya. Terus aku bisa bilang kamu ini akan memenangkan hati seseorang. Cie. Atau memang kamu jodohnya. Ada begitu. Ada kalian ini akan memenangkan hati seseorang. Kayak ya udah, kamu akan dipilih, kamu akan diprioritaskan, kamu akan jadi pasangan dia gitu. Atau memang seseorang memilih kamu akhirnya. Dia liatin kamu terus ini. Dia liatin ternyata kamu makin hari makin baik, makin hari kamu lebih baik dari yang lain gitu. Jadi dia memilih kamu nanti. Ada begitu ya? Atau memang ini ya beberapa jodoh ya, bisa bareng, bisa bersama. Oke. Pal 3 ya, kamu juga rawan sensitif. Kamu kayaknya dalam waktu dekat mudah sedih. Oh, kamu sensitif sih dalam waktu dekat ini. Kamu bisa teringat-ingat trauma-trauma masa lalu, kamu bisa teringat-ingat rasa sakit hatimu selama ini. Kamu bisa teringat hal-hal yang sudah berlalu, yang sudah tiada gitu. Kamu bisa teringat gitu. Bawaannya sedih, sensitif ya. Karena kamu orangnya baik, kamu berhati nurani ya. Terus dalam waktu dekat ya, jalan hidupmu itu ya pikirkan yang sekarang aja. Jangan lagi mikirin hal-hal yang udah berlalu, yang udah masa lalu itu ya udah berlalu gitu. Masa depan juga siapa yang tahu. Jadi fokusnya ke sekarang aja, fokus ke saat ini ya. Saat ini lakukan yang terbaik. Saat ini kamu bisa berusaha, bisa bekerja keras, ya udah. Fokusnya saat ini aja. Nanti ya nanti itu hasilnya nggak mengkhianati proses ya. Artinya ya nanti hasilnya mungkin bisa sesuai dengan prosesmu, nanti hasilnya bisa sesuai perjuanganmu, pengorbananmu ya. Berapa kalian ini dapat keadilan nantinya. Oke?
Oke. Beberapa kalian ini mungkin ada beberapa teka-teki atau misteri ya di hidupmu yang rasanya sulit dipecahkan. Dipecahkan. Iya, contohnya kayak aku tuh siapa sih sebenarnya, tujuan hidupku apa, aku akhirnya sama dia nggak ya gitu. Atau apa gitu, banyak teka-teki di hidupmu. Cuma akan terungkap sih kebenaran-kebenaran itu, ya akan terungkap. Beberapa kalian nanti dapat petunjuk nanti dari intuisi, dari kata hati, atau nanti ada kenyataan yang kamu lihat. Inilah takdirmu, inilah rezekimu, inilah jodohmu, akan kamu lihat. Tuh. Sama kayak ini teman sejati, ini yang gak sejati, ya kamu akan lihat nanti. Oke? Terus, jalan hidupmu ke depan, kamu akan mencoba berekspresi, ya. Kamu akan mencoba berekspresi gitu, kayak ya udah waktunya bicara, udah waktunya ungkapkan kebenaran, ya kamu ungkapkan gitu. Oke? Jalani hidupmu mengalir aja, mengalir seperti air, ya. Beberapa ini aku rasa kalian banyak punya target, banyak punya ambisi gitu, ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, manusiawi, kita punya target, punya ambisi. Pokoknya nanti duit aku harus segini ya, harus sekian gitu. Pokoknya finansialku harus segini lah, harus segitulah. Aku harus begini nanti, aku harus begitu nanti. Cuma kayak ya udah, itu target, itu ambisi, tapi kayak mengalir aja lah, mengalir aja seperti air. Yang penting sudah berusaha, sudah kerja keras, berbuat baik, berdoa, ya. Ya udah mengalir aja. Rezeki nggak kemana. Tuh. Kalau memang ada yang belum, ya belum. Tapi akhirnya ada hasil kerja kerasmu. Akhirnya ada hasil kebaikanmu nantinya. Oke? Berpikiran terbuka, ya. Jalan hidupmu bentar lagi punya wawasan yang luas, cara pandang yang luas, ya. Kamu akan banyak belajar ini. Memecahkan teka-teki kehidupan ini. Contohnya kayak apa ya? Misalnya menghadapi seseorang. Ini seseorang ini gimana sih? Dia bisa dipercaya apa enggak? Nah, kamu pelajari itu semuanya. Ini seseorang gimana ya? Jujur apa enggak gitu. Ini teman, saudara, atau siapa ini bisa dipercaya apa tidak gitu. Kamu akan pelajari semuanya. Sama kayak membaca karakter orang. Dia kenapa begini, kenapa begitu, kamu pelajari begitu. Ya. Semua ada sebab akibatnya. Contoh kenapa ada orang toksik, ya karena banyak toksik di hidupnya. Kenapa orang bikin gara-gara, ya karena banyak masalah di hidupnya gitu. Berbahagialah, ya. Pal 3. Kamu tuh berhak bahagia, kamu bisa bahagia. Sebenarnya ini karena Pal 3 ini sepertinya banyak ekspektasi ya. Pal 3 ini banyak harapan, banyak impian. Cuma ya, relax lah, santai. Atau apa ya? Hidup ini nggak apa-apa serius, cuma relax juga kak ya. Hidup ini nggak apa-apa serius, tapi ada santainya. Udahlah, rezeki nggak kemana, ya. Atau juga udah berusaha, ya udah, kecuali nggak berusaha, ya. Oke. Kebahagiaan itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Contohnya bersyukur, ya. Syukuri hidupmu. Atau bahagiakan diri sendiri. Kan bisa bahagia, ya. Bahagian diri sendiri bisa kok. Gak harus bergantung sama yang lain. Gak harus ada duit dulu, gak harus ada dia, mereka dulu, baru bahagia. Jangan begitulah, ya. Berserah. Berserahlah kepada Yang Maha Kuasa. Berserah
apa ya, aku ngerasanya berserah aja, hadapi dengan senyuman ya. Semua akan baik-baik aja, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas ya. Aku ngerasa hidupmu bisa loh lebih baik. Berpikirlah yang positif ya, supaya yang terjadi positif. Oke? Oke, ada JGKEIPUDTASRMLHFB. Juli, Mei, Februari, Desember, Januari, Agustus, April, dan September. Oke. Kemudian ini ada Taurus, ada Libra, ada Pisces, Leo, Gemini, Capricorn, Scorpio, dan Cancer. Sampai sini dulu, ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen ya. Dah.